pengkhianatan Stella. Seperti tidak terima dengan kekalahannya, Anna benar-benar tidak habis rencana untuk merebut Saka kembali ke dalam pelukannya. Karena masih sama seperti semula, Saka untuk Anna, bukan untuk Stella. Jadi dia akan benar-benar melakukan apapun untuk merebut pria itu kembali. Apapun akan dia lakukan karena sekarang tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari Roland. Pria itu sudah bangkrut, bahkan tidak memiliki apa-apa lagi. Jadi sekarang dia hanya ingin Saka. Ya, hanya pria itu yang dia mau. Anna memarkirkan mobilnya di basement gedung Harris Group. Dengan langkah terburu-buru dia memasuki lift. Dia yakin kali ini Saka tidak akan bisa menolak dirinya. Dan dia yakin setelah tahu kejutan apa yang dia bawa, pasti pria itu akan marah besar pada Stella. Saka itu milikku, hanya milikku, ucapnya dengan penuh keyakinan, layaknya sebuah mantra keberuntungan. Anna masuk ke dalam lift. Dia menekan tombol tempat kemana dia akan singgah. Dengan senyum mengembang karena sangat yakin karena kali ini dia tidak akan gagal. Dia yang sudah sering ke tempat ini dan orang-orang tahu dia adalah istri dari Roland. Sehingga mendapatkan akses bebas. Jadi tidak akan ada orang yang menghalanginya. Ting! Beberapa saat kemudian dentingan lift berbunyi. Bertanda jika dirinya sudah sampai di lantai paling atas gedung Harris Group. Aku datang, Saka, ucapnya ketika dia melihat ruangan Saka tepat di hadapannya. Sementara itu, Saka yang sedang membahas masalah proyek di ruangannya bersama Brands terlihat sangat serius dan tidak menyadari jika di luar ada seseorang yang bersiap mengusiknya. Ya sudah, untuk proyek minggu depan kita bicarakan pada saat rapat nanti, ucap Saka sambil menutup filenya dan menyerahkan benda itu pada Brands. Baiklah, aku akan mengatur agenda besok. Pria itu berdeham dan menganggukkan kepala, lalu melirik ponselnya untuk memeriksa apakah ada notifikasi dari Stella atau tidak. Baru saja Brands berdiri dari duduknya, seseorang tiba-tiba mendorong pintu, bahkan sampai membuat kedua pria itu terlonjak kaget. Saka! Mereka menoleh ke arah pintu secara bersamaan dan terkejut ketika mendapati Anna di sana dengan penampilannya seperti biasa, glamor, apalagi lipstik merah yang sangat identik dengan dirinya. Apa yang kau lakukan di sini? Brands langsung mengambil tindakan. Dia menatap Anna dengan tajam. Apa wanita ini tidak paham bahasa? Brands sudah pernah memperingatkannya agar tidak mengusik Saka lagi. Minggir Brands, aku tidak punya urusan denganmu. Anna berujar dengan ketus. Bahkan dia mendorong lengan Brands agar menyingkir dari jalannya. Brands sendiri tidak habis pikir, entah apa isi kepala wanita ini sehingga dia bersikap aneh seperti sekarang. Apa dia tidak takut dengan kemarahan Saka? Saka! Ucapan wanita itu terhenti ketika Brands kembali menghadangnya. Tubuh tegak dan atletis itu benar-benar mampu menutupi pandangan Anna. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tanya Brands dengan ekspresi yang sama sekali tidak bersahabat. Karena dia tahu wanita ini kemari bukan untuk sesuatu yang baik, melainkan ingin memecahkan fokus Saka. Tentu saja karena Roland sudah tidak memiliki apa-apa lagi, dan sekarang dia kembali mengincar Saka. Aku tidak butuh izin untuk masuk ke sini, bekiknya dengan lantang, dan itu tepat di depan wajah Brands. Hal itu tentu membuat Brands geram. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, bahkan file yang dia pegang sampai keriting. Kau, Brands! Isyarat dari Saka langsung menghentikan ucapan Brands. Pria itu menoleh ke belakang dan mendapati Saka yang sudah keluar dari kursinya. Pergilah dan lanjutkan pekerjaanmu, ucap pria itu yang menimbulkan kebingungan di kepala Brands sendiri. Kau yakin? Tanyanya untuk memastikan. Karena dia takut ketika meninggalkan Saka sendiri bersama Anna, pria itu bisa saja berubah pikiran. Karena dia tahu Anna itu seperti apa. Dia seorang penggoda yang ulung. Brands tahu Anna itu sinting. Bahkan dia tidak akan segan-segan melakukan hal gila jika keinginannya tidak terpenuhi. Ya, pergilah. Saka kembali mengulang ucapannya. Dan mau tidak mau, Brands harus menuruti. Meski dia sedikit ragu, tapi pada akhirnya tetap meninggalkan Saka. Brands melangkahkan kakinya untuk keluar, tapi dia menghentikan langkahnya tepat di samping Anna. Wanita itu mengedipkan alis dan mengangkat dagunya, bersikap begitu angkuh, seolah mengatakan jika Saka memang tidak akan pernah bisa menolaknya. Dia tersenyum sinis, namun Brands membalasnya dengan tatapan maut. Apapun yang terjadi, Anna adalah musuh baginya. Tepat saat Brands meninggalkan ruangan itu, Saka menarik nafas. Dia melangkah mendekati Anna, namun memberikan jarak antara mereka. Apa tujuanmu kemari? Tanyanya yang kini merubah tatapan mata menjadi terlihat datar. Terkesan sangat tidak menyukai kehadiran Anna di sini. Namun bukan Anna namanya jika dia akan menyerah. Karena tujuan dia kemari yaitu merebut Saka kembali. Saka, aku berhenti di sana. Langkah Anna terhenti tepat setelah Saka menginterupsinya. Padahal dia sudah ingin bergelanjut manja di lengan kokoh itu. Dia rindu belayan Saka. Dia rindu menyentuh setiap inci kulitnya yang halus. Apalagi otot-otot perutnya yang begitu keras. Kenapa? Kamu tidak merindukanku? Tanya Anna dengan wajah memelasnya itu.
Seharusnya kau tahu, tidak pantas jika seorang ibu tiri berduaan dengan anak tirinya. Mendengar sindiran itu, Ahna mencubitkan bibirnya. Dia memutar bola mata dengan malas dan menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Sebentar lagi, aku tidak menjadi ibu tirimu lagi. Aku akan menceraikan Roland. Dia miskin dan tidak punya apa-apa, ucapnya tanpa berpikir jika perkataannya barusan sudah menggambarkan betapa buruk dirinya. Namun Saka masih membiarkan unta itu berdiri di sana, mengutarakan semua keputusannya, yang bahkan sama sekali tidak dipedulikan oleh Saka. Setelah itu, kita akan bersama lagi sayang. Kita akan menikah, memiliki anak dan hidup bahagia. Benar kan? Ucap Anna sambil menatap ke atas kiri, seolah sedang membayangkan kehidupan bahagia mereka. Sialnya, angan yang terlalu indah itu dibiarkan oleh Saka dengan tawa sinis. Bahkan kini, pria itu tampak menggaruk alis tebal miliknya. Ada apa? Tanya Anna karena merasa kesal dengan suara tawa pria itu. Seharusnya dia setuju, bukan malah menertawakannya seperti ini. Aku akan menikah, tapi bukan denganmu, ucapnya tegas, dan itu membuat Anna malu setengah mati. Maksudmu dengan Stella? Saka berbalik dan kembali duduk di kursi kebesarannya. Bagus jika kau tahu itu, karena hanya Stella yang saya cintai. Kemarahan itu semakin menghantui Anna. Dia benar-benar geram dan kesal ketika mendengar nama wanita itu. Anna menarik nafasnya, masih dengan dagu yang terangkat ke atas. Dia berjalan mendekati Saka, lalu menatap pria itu sinis. Kau yakin dia mencintaimu? Tentu saja. Dan dia bukan seorang pengkhianat sepertimu, Anna. Suara tawa dari bibir Anna menimbulkan kebingungan di wajah Saka. Ada apa dengan wanita ini? Kenapa dia mendadak gila dan tertawa sendiri? Sepertinya kamu sangat yakin kalau wanita itu adalah seorang malaikat, padahal aslinya busuk. Meski hati Saka dihantui kebingungan, namun dia tetap bersikap tenang, karena dia tidak mau emosinya tersulut. Dia itu tidak beda jauh sepertiku. Mau lihat buktinya? Seketika Saka merasa ada yang tidak beres. Tatapan sengitnya terus ditujukan pada Anna. Jika sampai wanita ini membohonginya, lihat saja apa yang akan dia lakukan nanti. Kau ingin lihat jalanmu itu? Telah, tutup mulutmu, Anna. Anna terlonjak kaget ketika dia mendengar suara pekikan Saka dan juga pukulan di atas meja. Dia menatap pria itu yang sudah memelototi-nya dengan tatapan membunuh. Sungguh dia tidak pernah melihat Saka semarah ini. Anna menjerit kesakitan saat dia merasakan Saka menarik lengannya dengan kasar dan dicengkram erat. Saka, sakit! Namun pria itu tidak memperdulikannya, karena dia benci ketika wanita yang dicintainya direndahkan. Jangan pernah menghina wanitaku dengan mulut kotormu, karena kau yang lebih pantas menjadi jalang, ucapnya dengan sarkas, semakin menekan lengan Anna hingga terasa sampai ke tulang, dan detik kemudian dia melepaskannya dengan kasar. Anna meringis kesakitan. Nyeri akibat cengkeraman Luna belum hilang, kini ditambah dengan Saka. Namun itu hanya sesaat, karena detik kemudian Anna merogoh tasnya dengan terburu-buru, lalu melemparkan lembaran kertas di atas meja Saka. Lihat, wanita yang kau puja itu adalah wanita murahan yang sebenarnya. Seketika jantung Saka seolah berhenti ketika dia melihat beberapa gambar yang menampilkan Stella sedang berpelukan dengan seorang pria. Apa ini? Dia tidak ingin mempercayainya. Saka meraih kertas itu, berisi potret Stella. Dia meriksa dengan seksama. Bisa saja ini sebuah rekayasa atau editan. Namun dia tidak mendapati kejanggalan apapun. Sekarang terbukti kan? Dia tidak jauh lebih buruk dariku, ucap Anna dengan senyum penuh kemenangan. Dia yakin kali ini Saka tidak mungkin tak mempercayainya. Seketika Saka merasakan nyeri di ulu hatinya saat dia menyadari jika pria itu adalah John, kekasih Stella. Dia menggeram penuh amarah, lalu meremas gambar itu hingga benar-benar tidak berbentuk. Apa dia akan kembali merasakan sebuah pengkhianatan?